saat ini kita semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saya percaya Roh Kudus ada di tengah-tengah ibadah kita Amin. pada siang hari Haleluya. ini. Saya percaya kita yang lemah diberikan kekuatan, yang sakit Tuhan berikan kesembuhan, Amin. yang tertutup jalan Tuhan bukakan Amin. jalan. Haleluya. Kita kembali mau bersorak-sorai buat Tuhan kita. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau angkat satu pujian, kita mau katakan Roh Kudus tercurah di tempat ini. Amin. Haleluya. Amin. Mari kita bersorak-sorai buat Tuhan. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat ini. Oh, katakan Roh Kudus. Ore, haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Ore, haleluya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Amin, amin. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasa. Oh, katakan Roh Kudus Ore, tercurah. haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat. Amin, amin. Amin, haleluya. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Oh, amin. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Ore, haleluya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, haleluya. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasa. Katakan anggur baru. Ore, amin. Haleluya. Tercurah penuhi umatnya dengan Oh, katakan minyak baru. Ore, minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasa. Katakan sekali lagi anggur baru. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Haleluya. Haleluya. Kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Amin. Berikan kemuliaan sekali lagi buat Tuhan
Kudus. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin, haleluya. Amin, terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Biarlah kita tetap berdiri. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Roh Kudus ada di tengah-tengah ibadah kami pada siang hari ini. Kami juga rindu Roh Kudus ada dan tinggal di dalam hidup kami Tuhan. Penuhi kami saat ini Tuhan. Oh haleluya Yesus. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Katakan Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Amin. Amin. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Amin. Haleluya. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Ambillah seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Glory. Haleluya. Amin. Haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalam. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Katakan ku buka hati, Buka hati. Glory. Glory. untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembah. Katakan ku buka hati, Buka hati untuk jamahanmu, kami buka hati kami Tuhan. berserah Biar Kau menjamah hati kami Roh di Kudus. hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu. Glory, glory. Haleluya. Buka hati untuk glory. Haleluya. Haleluya. Berserah penuh Amin. Amin. di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu. Katakan sekali lagi, ku buka hati. Hati untuk jamaah. Oh, amin, amin, amin. Haleluya, haleluya. Di hadiratmu
Haleluya. Haleluya. Kami membuka hati kami, Tuhan. Haleluya. Kami membuka hati kami. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya, Yesus. Kami membuka hati kami, Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya, Yesus. Haleluya. Haleluya, Yesus. Haleluya. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Allah Roh Kudus. Kami sembah, kami puji, kami Terima muliakan. kasih, Tuhan. Kami sembah. Haleluya. Haleluya. Saat ini kami membuka hati kami, Tuhan. Kami mohon Kau menjamah hati kami, Tuhan. Jamah hati kami, Roh Kudus. Haleluya. Jamah hati kami, Tuhan. Amin, amin, Kami amin. rindu Roh Kudus Oh, memulihkan haleluya. hidup kami. Haleluya. Kami rindu Roh Kudus Glory, ada dan haleluya. tinggal di dalam hidup kami, Tuhan. Haleluya, Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, Allah Roh Kudus. Terima kasih, Tuhan. Oh, haleluya. 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 Terima kasih, Tuhan. Amin. Amin, haleluya. Oh, haleluya. Untuk doa firman Tuhan, nanti Bapak Rudi yang akan pimpin kita dalam doa. Amin. Buka hati tu jamahanmu berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih Glory, glory. seluruh hidupku di altarmu. Glory, Aku buka glory, hati. haleluya. Hati tu jamahanmu berserah penuh di hadirat. Oh, haleluya. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu. Menyembahmu ku buka hatiku, buka hati untuk jamahanmu. Amin, amin. Berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu. Menyembahmu di altarmu. Menyembahmu di altarmu. Menyembahmu. Haleluya. 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 Terima kasih. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Glory, haleluya Yesus. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Biarlah kami membuka Amin. hati kami ya Haleluya. Tuhan. Oh, habaya basakala. Jamah kami ya Bapa. Haleluya, haleluya. Kami butuh hadirat daripadamu ya haleluya, Tuhan. Haleluya. Puji Terima nama. kasih Bapa di dalam sorga.
Kami yakin, Amin. kami percaya Haleluya. Engkau selalu menyertai kami, Glory, haleluya. membackup kehidupan kami ya Tuhan. Amin, amin. Biarlah pujian ini Haleluya. menjadi kerinduan kami. Biarlah pujian ini kami genapi ya Tuhan, Amin. sesuai dengan Haleluya. kehendak daripadamu ya Bapa. Glory, Terima kasih Bapa haleluya. di dalam sorga. Kami sudah naikkan pujian syukur kami ke hadapan-Mu. Kami yakin, kami percaya Engkau disenangkan dengan pujian kami ya Bapa. Bahkan Kau hadir dengan penyembahan kami di tengah-tengah ibadah ini ya Tuhan. Biarlah kuasa-Mu turun di tengah-tengah ibadah kami ya Bapa. Mukjizat-Mu terjadi di tengah-tengah ibadah kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Sebentar kami mau mendengarkan sebagian kebenaran firman-Mu. Urapi setiap firman-Mu Tuhan. Urapi kami yang mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Bahkan dan terlebih kami berdoa buat hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati daripada-Mu ya Tuhan. Berikan urapan yang baru, urapan yang khusus daripada-Mu ya Bapa. Sehingga apa yang Kau sampaikan melalui hamba-Mu tertanam di dalam hati dan pikiran kami, menjadi kekuatan kami, bahkan mengubah karakter kami ya Bapa, yang tidak baik menjadi baik ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Bila mana ada kuasa-kuasa kejahatan ya Tuhan yang mau mengganggu konsentrasi hati pikiran kami, seberapa kami yang ada kami patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Kau keluarkan dari Amin. hati pikiran Haleluya. kami. Terima kasih Bapa. Kami mau sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan disenangkan melalui pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan. Tadi malam saya berkali-kali datang bersekutu dengan Tuhan. Saya minta Tuhan tolong supaya ibadah pada hari ini kita boleh menikmati hadirat Tuhan. Berikan kesatuan, baik WL, baik singers, tim musik, banners, semua kita. Dan kita lihat hasilnya kalau kita beribadah seperti ini. Tuhan disenangkan. Amin. Haleluya. Ini ibadah yang sebetulnya yang disukai oleh Tuhan. Di mana ibadah kita menikmati hadirat Allah. Buat apa ibadah kalau tidak ada hadirat, percuma. Tapi kalau ada hadirat Allah, di situ berarti Allah hadir melalui pujian dan penyembahan kita. Kita akan melihat firman Allah pada pagi hari ini. Firman Allah ini berkali-kali saya baca. Dan saya berdoa, apa sih maksudnya firman Allah ini? Sebab apa yang dikatakan Tuhan Yesus ini cukup sangat mencengangkan bagi saya. Kita lihat dalam Injil Matius pasal 5 ayatnya yang ke-20. Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-20. Kalau kita sudah temukan, kita hormati pembacaan pertama firman Allah. Kita baca dengan suara yang keras tapi dengan iman. Ayat 20 Injil Matius 2:3. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Amin. Saya ulangi lagi. Baca dan baca. Ini firman Allah ini cukup, mungkin saya boleh bahasakan cukup ekstrim. Kenapa? Membandingkan dengan ibadah keagamaan daripada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Menyebut saja sebagai ahli-ahli Taurat, kita belum ada di sini yang ahli dalam Taurat. Ahli Taurat ini adalah mereka yang sangat-sangat paham akan kitab Musa dan kitab nabi-nabi. Kitab Musa itu sering disebut Pentateuch, dari Kejadian sampai Ulangan. Mereka di luar kepala.
dan kitab nabi-nabi. Begitu juga dengan orang-orang Farisi. Mereka bukan hanya sekedar membaca atau menghafal, tapi juga di luar kepala. Tuhan Yesus katakan, aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu. Apa sih itu agama? Agama itu adalah suatu kepercayaan. Ada agama ini, agama ini, agama itu. Kita sebagai orang yang percaya Tuhan sebagai agama Kristen. Agama Kristen yaitu suatu kepercayaan kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus Kristus. Dan percaya dan mengikuti setiap aturan-aturan yang tertulis di dalam Alkitab kita. Nah, itulah yang disebut sebagai agama. Suatu keyakinan, suatu kepercayaan, dan itu kita patuhi sesuai dengan apa yang dikatakan di dalam Alkitab. Kita sebagai agama Kristen. Begitu juga dengan orang-orang ahli Taurat ini. Mereka disebut sebagai beragama Yahudi. Jadi mereka mematuhi aturan-aturan yang tertulis di dalam kitab Taurat. Dari Kejadian sampai dengan Ulangan. Dan kitab-kitab para nabi sampai kepada kitab Maleaki. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, jika hidup keagamaanmu, jika hidup kepercayaan kita, ketaatan penurutan kita, disebutkan dalam ayat ini, jika keagamaanmu tidak lebih benar daripada keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Ini yang saya katakan berulang-ulang. Tuhan, apa maksud? Kita mau bersaing dengan ahli-ahli Taurat? Tidak bisa. Kita bersaing secara keagamaan mereka tentang Alkitab Perjanjian Lama? Tidak bisa. Mereka ahli. Sangat aktif, sangat paham apa yang ditulis di dalam Alkitab, terlebih Perjanjian Lama. Kalau membandingkan kita, membaca ini kita bisa putus asa. Percuma saya jadi orang Kristen kalau model seperti ini. Jikalau keagamaanku, kekristenanku, penurutanku, ketaatanku tidak akan melebihi keagamaan dari orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, tidak akan masuk kerajaan Allah. Mungkin kita berpikir menyamai saja, kita kebingungan. Menyamai saja. Kita berusaha, kita akan hidup seperti cara hidup ahli-ahli Taurat, cara hidup orang-orang Farisi tentang Alkitab. Kita tidak mampu, kita tidak bisa. Kalau mungkin mereka punya nilai 10, kita mungkin 3, 4 atau 5, mungkin juga 6. Jauh. Tuhan Yesus mengatakan ini, saya juga bersyukur. Mengingatkan kita, jangan kita menjadi puas karena kita sudah orang Kristen. Tapi kita harus berusaha dalam hidup ini. Seperti firman Allah beberapa minggu yang lalu. Berjuanglah kamu masuk pada pintu yang sempit. Karena banyak orang yang ingin masuk tetapi tidak dapat. Ya sudah ikuti firman Allah. Bagaimana kita harus bertumbuh, berbuah-buah. Sampai kepada tingkat kepenuhan yang sesuai dengan Yesus Kristus. Nah, kalau kita melihat ini ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, Alkitab mengatakan di dalam kitab Keluaran, bagaimanakah hidup mereka
Keluaran pasalnya yang ke-20, kita lihat di situ waktu Tuhan menurunkan kepada Musa mengenai 10 hukum Taurat ini. Di situ disebutkan dalam Keluaran 20 mulai ayat 1, di situ dikatakan ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, bukan manusia, bukan Musa, Allah sendiri. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi taat betul akan perkataan ini. Mereka tidak akan bisa menjadikan Allah-Allah lain. Mereka jadikan Allah itu sebagai Tuhan. Tidak ada yang lain. Cuman Allah saja satu-satunya Tuhan mereka. Sama dengan saya dan saudara. Mereka tidak mengalahkan dukun, paranormal dan sebagainya. Hanya Tuhan saja. Lalu disebutkan, jangan engkau membuat patung yang menyerupai apapun yang ada di atas langit dan sebagainya untuk disembah. Tidak boleh. Mereka sangat mentaati akan perintah daripada Allah ini. Ini ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Lalu disebutkan, jangan engkau sujud menyembah kepada mereka dan beribadah kepada mereka. Lalu dalam ayat berikutnya dikatakan di dalam ayat yang ke-7, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Mereka sangat-sangat patuh. Ucapan haleluya saja bagi mereka sangat sakral. Menyebut Allah saja mereka begitu sopan sekali. Begitu hormat sekali kepada nama ini. Ini mengajarkan kita bahwa kita harus menyebut Tuhan dengan sebutan yang paling indah, paling mulia. Meskipun kita banyak melihat di berita-berita, banyak orang yang mengejek, banyak orang yang menistakan nama Tuhan kita. Biar saja itu urusan mereka. Itu tanggung jawab mereka dengan Allah. Mereka menyebutnya itu dengan penuh rasa hormat luar biasa. Lalu dikatakan juga di dalam ayat yang ke-8, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Ahli-ahli Taurat, orang Farisi, mereka sangat mengagumi, mereka sangat menghormati, mereka sangat memuliakan dan menguduskan hari Sabat. Zaman dulu hari Sabat itu adalah hari di mana mereka beribadah. Lalu gimana kita orang Kristen kenapa Minggu? Sebab Yesus bangkit pada hari Minggu. Murid-murid Minggu yang pertama mereka berkumpul. Ayat berikutnya Minggu kedua mereka juga berkumpul. Dari situlah maka pengikut Kristus menjadikan ibadah sebagai hari Minggu. Nah, mereka sangat menghormati hari Sabat. Sebelum hari Sabat, mereka sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Makan mereka sudah persiapkan. Sehingga pada hari Sabat itu khusus hanya untuk Tuhan saja. Sampai seperti itu. Mereka tidak bisa mengerjakan pekerjaan apapun. Kecuali perjalanan yang hanya mungkin dari sini sampai mungkin di perapatan. Boleh, tapi lebih dari itu tidak diperbolehkan. Saudara kalau pergi ke Israel, hari Sabat itu karena mereka masih memakai betul hari Sabat, hotel tidak ada makanan yang panas. Di kota sepi. Karena mereka merayakan hari Sabat mereka. Tapi kita bukan hari Sabat, tapi pada hari Minggu seperti ini. Kalau kita tidak menghormati hari Sabat kita, hari ibadah kita, kalah dengan ahli Taurat orang Farisi. Mereka kuduskan hari itu.
Mereka jadikan itu hari yang istimewa, hari yang mulia untuk pakai beribadah 1 kali 24 jam. Mereka pakai hari itu untuk ibadah. Lalu bagaimana kita? Seringkali kita 2 jam untuk beribadah masih pakai perhitungan. Seringkali kita datang sudah sementara firman Allah. Apa ibadah itu menyenangkan hati Tuhan? Tidak. Kalau keagamaan kamu, penurutan kamu kalah dengan ahli Taurat dan orang Farisi, engkau tidak masuk dalam surga. Kata Tuhan Yesus, bukan kata saya. Mereka kuduskan hari Sabat. Hormati hari Sabat itu sebagai hari yang mulia. Kalau saudara baca di kitab Yesaya, di situ disebutkan mereka kuduskan, mereka muliakan betul hari Sabat itu. Bagaimana dengan kita? Apa kita kuduskan hari ibadah minggu kita? Apa kita muliakan hari ibadah minggu kita? Atau kita hanya lagi sibuk, banyak kerjaan, ada ini, ada itu. Itu namanya kita tidak menguduskan, kita tidak memuliakan hari ibadah yang ditentukan oleh Tuhan. Bagaimana kita bisa melebihi ibadah orang Farisi, ahli Taurat? Tidak bisa. Kita sudah tahu jawabannya apa. Tidak masuk surga. Lalu dikatakan berikutnya dalam Keluaran 20, dalam ayatnya yang ke-12, hormatilah ayah ibumu supaya lanjut umur. Kita wajib menghormati orang tua kita, ayah ibu kita. Anak-anak, remaja, pemuda punya orang tua, hormati, apalagi selama mereka masih hidup. Lalu disebutkan bahwa jangan membunuh. Ini hukum yang harus mereka taati. Jangan berzina. Jangan berzina. Ini hukum. Kalau mereka lewati, berbahaya. Berikutnya, jangan mencuri. Dan jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesama. Dan yang ke-10, jangan engkau mengingini harta orang lain, mengingini istri atau suami orang lain. Cukup apa yang engkau dapat, itulah bagianmu. 10 hukum ini mereka sangat patuh dan sangat taat melakukannya. Ahli-ahli Taurat. Percuma mereka disebut ahli-ahli Taurat. Orang-orang Farisi, kalau mereka tidak mau tunduk pada aturan ini. Saya ulangi. Kalau saja ukuran yang kita lihat di sini kita samakan dengan cara hidup keagamaan kita, kekristenan kita, jauh. Banyak hal yang kita temukan di dalam 10 hukum ini yang sering kali kita tidak taati. Banyak. Kalau saya uraikan cukup panjang. Tapi dari sini kita lihat garis besarnya. Lalu kita berpikir, saya ulangi lagi. Kalau menurut ukuran ini, cara hidup orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, kita diibaratkan begini. Belum maju, kita sudah kalah. Belum berperang, kita sudah kalah. Karena ukuran dari apa yang mereka lakukan ini, seringkali kita umat Kristen sulit menyamai cara kehidupan seperti apa yang ditulis dalam ayat ini. Jadi kalau sampai disebutkan, jikalau keagamaanmu, jikalau pengiringanmu kepada Tuhan, dikatakan dalam ayat ini, tidak melebihi keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, maka engkau tidak akan masuk
dalam kerajaan surga. Ini mengerikan, saudara. Lalu bagaimana? Kalau Tuhan sudah mengatakan seperti itu. Ini Tuhan Yesus yang katakan. Ya, Tuhan Yesus yang katakan. Jadi kita lihat apa maksud dari kebenaran ini, apa yang kita lihat, apa yang dimiliki, apa yang diterapkan oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini. Biar itu memacu kita untuk kita melebihi apa yang mereka lakukan. Kelihatannya, wow, mereka itu sudah baik sekali. Kelihatannya mereka itu sudah sempurna sekali. Apalagi yang kurang. Tapi Yesus katakan, jikalau kamu tidak melebihi cara hidup orang-orang ahli Taurat dan Farisi dari cara mereka beribadah sama Tuhan, kamu tidak masuk surga. Nah, jangan kita pesimis dulu. Maka itu sebabnya kita perlu dengar firman Tuhan. Ya, karena dalam perjalanannya waktu itu bahwa mereka ini ada sesuatu yang memberi celah. Bahkan saya tambahkan selain dalam Keluaran pasal 20 ayat 1 dan seterusnya ini, kita bisa lihat ada tambahan di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-18. Masih ada tambahan lagi dari orang-orang Farisi ini. Supaya kita bisa paham. Tuhan Yesus ceritakan seorang pemungut cukai datang berdoa di bait Allah. Lalu datang juga seorang Farisi katanya. Mereka berdoa bersama-sama di bait Allah atau di gereja. Lalu apa yang dikatakan di dalam Lukas 18 ini, orang Farisi itu ayat 11 berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, bukan juga seperti pemungut cukai. Bayangkan, dia berdoa sama Allah, aku baik-baik saja, aku tidak melakukan ini, itu dan sebagainya. Bahkan dia tambahkan ayat 12, aku berpuasa 2 kali seminggu dan memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Ini nilai plus yang ada pada orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Siapa yang berpuasa di sini 2 kali 1 minggu? Ya, ada enggak? Kalau saya jujur hari Jumat. Kalau dulu iya Senin dan Jumat. Tapi makin tambah umur ya cukup hari Jumat saja. Kalah dengan ini ahli Taurat orang Farisi 2 kali seminggu. Mereka berpuasa. Dan mereka membawa 1/10 dari segala hasil yang mereka miliki. Melihat semuanya ini, waduh, wah, kita ini apa dibandingkan mereka? Ya. Tapi kita lihat saudara-saudara, jangan kita putus asa dan pesimis, tapi Tuhan Yesus memberikan suatu firman Allah kepada mereka-mereka ini yang disebut ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Dalam Matius 23, di situ mulai ayat 1 berkatalah Yesus kepada orang-orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya ayat 2, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Ayat 3, sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Ini kelemahan daripada orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Pintar mengajar, pintar khotbah, pintar berpidato. Sampai Tuhan Yesus katakan, ikutilah apa yang mereka ajarkan. Sebab yang mereka ajarkan itu benar. Tetapi disebutkan dalam ayat ini, jangan kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka,
Karena mereka mengajarkannya tapi tidak melakukannya. Ini kelemahan dari ahli-ahli Taurat yang jempolan dan orang-orang Farisi. Cuman bisa mengajarkan, cuman bisa tahu firman Allah, tapi tidak mau melakukan firman Allah itu. Kekurangan ahli-ahli Taurat orang Farisi, tahu akan firman Allah, tapi tidak mau melakukan firman Allah itu. Kalau saya dan saudara diajarkan firman Allah, lalu kita melakukan, kita melebihi dari orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Amin. Amin. Asal kita mau melakukan apa yang Tuhan katakan, apa yang firman Allah katakan. Tapi kalau kita hanya mendengar tapi tidak melakukan, pada baik kalau orang ahli Taurat dan orang Farisi, pada baik. Tidak masuk surga. Tuhan Yesus katakan. Orang Farisi bisa ngajar, melakukan tidak. Kita harus atasi itu. Dengan cara apa? Orang Farisi, ahli Taurat, kok bisa ngajar tapi tidak melakukan. Tapi saya mau melakukan. Kita ada nilai poin yang tinggi dibandingkan mereka. Panjang sekali ayat-ayat ini, tapi kita hanya simpulkan saja saudara, supaya kita tidak terlalu lama. Lalu dalam ayat 5, perjalanan hidup mereka sebagai ahli-ahli ini. Tapi kenyataannya ayat 5 menyebutkan dalam Matius 23, pekerjaan mereka itu yang mereka lakukan hanya untuk dilihat oleh orang. Jadi bukan fokus untuk dilihat oleh Allah, tapi mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan itu supaya membuat orang terkesan. Wih, hebat ini orang Farisi. Luar biasa ini ahli-ahli Taurat. Hanya untuk dilihat orang. Tindakan perbuatan yang mereka lakukan tidak murni. Mereka lakukan itu supaya orang lihat dan berkata, wow, hebat ini. Jadi hanya untuk dilihat oleh orang. Kita, kalau kita melayani Tuhan, beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, tidak hanya untuk bisa dilihat oleh orang, tapi kita hanya ingin dilihat oleh Tuhan. Kita lebih daripada orang Farisi. Saya mau ke gereja. Sudah lama tidak ke gereja. Saya datang ke gereja supaya dilihat oleh gembala, supaya dilihat oleh orang lain. Setiap perbuatan kita motivasi seperti itu. Kita sama dengan orang Farisi, ahli Taurat ini. Kita bekerja untuk Tuhan. Kita iring Tuhan, melayani Tuhan. Bukan hanya untuk dilihat orang, tapi fokus kita hanya mau dilihat oleh Tuhan. Saya berkorban supaya saya dilihat orang hebat. Tidak ada upah. Biar Tuhan yang akan melihat semua. Lalu ketiga, kita lihat kelemahan daripada orang-orang Farisi ahli Taurat ini. Ayat 12 tidak usah baca. Mereka itu tinggi hati, sombong. Makanya ayat itu berkata, kalau kamu tinggi hati, kamu akan direndahkan. Tapi kalau kamu merendahkan diri, maka Allah akan meninggikan kamu. Tidak ada yang perlu disombongkan dalam diri kita. Kita bisa bernafas, kita bisa makan, minum. Itu semua anugerah dari Tuhan. Tuhan memberikan kita mungkin sedikit kekayaan. Tidak usah kita sombongkan itu. Tuhan sangat-sangat benci orang yang angkuh, orang yang sombong. Orang yang sombong, Alkitab katakan dalam Amsal, akan didahului dengan kehancuran. Orang yang congkak akan nanti jatuh. Dan saya melihat begitu banyak orang jatuh hancur akibat karena keangkuhan dan kesombongan ini. Makanya Tuhan mengatakan, kamu tinggi hati. Kamu tinggi hati, kamu akan dihancurkan. Tapi kalau kamu rendah hati, Allah akan meninggikan kamu. Biar kita belajar untuk selalu rendah hati. Diberkati Tuhan, lebih puji Tuhan. Apapun terjadi, kita punya talenta, kita punya kemampuan.
itu kita kembalikan kepada si pemiliknya. Tidak ada yang patut kita banggakan dalam hidup ini, hanya Tuhan semata-mata yang kita agungkan. Kita lihat juga di dalam ayat berikutnya, bahwa di dalam ayat yang ke-27 Tuhan Yesus katakan, kamu di luar kelihatan seperti kubur yang berlabur putih, bersih kelihatan, anggun kelihatan, tapi di dalamnya penuh dengan tulang belulang yang berbau busuk. Penampilan mereka oke, luar biasa. Sebab orang-orang Farisi ahli Taurat, mereka punya pakaian khusus. Mereka pakai sorban dengan warna putih atau warna lain. Pakaian mereka dari jubah putih sampai ke dasar kaki. Jadi orang kalau melihat mereka, wah ini orang Farisi, wah ini ahli-ahli Taurat. Ya, pakaian mereka keren, pakaian mereka menunjukkan bahwa mereka ini orang kudus, mereka ini orang suci, orang yang paling benar. Tapi Tuhan katakan, kamu seperti kubur yang di luarnya putih, tapi di dalamnya tulang belulang yang berbau busuk. Jadi apa yang kita lihat? Orang Farisi ahli Taurat cuman menang penampilan tok. Penampilan sebagai orang Kristen. Penampilan seperti orang kudus. Penampilannya seperti orang yang benar. Tapi di dalam hatinya seperti tulang belulang yang berbau busuk. Tidak sesuai dengan apa yang ditampilkan. Kita banyak melihat saudara-saudara. Orang terkecoh dengan pakaian yang mereka pakai. Setiap orang melihat pakaian mereka, orang akan menghormati dan orang anggap mereka adalah seorang guru, seorang rabi, seorang apapun itu. Tapi mulut mereka jahat begitu. Kita banyak sekali lihat penampilan oke, tapi dalam hati mereka begitu rusak. Itu adalah orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Bahkan di dalam ayatnya yang ke-29, Tuhan Yesus menyebut mereka, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Tuhan simpulkan mereka, kamu orang yang munafik. Dari penampilan tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam hatimu. Kamu lancar berkata-kata, lancar kamu mengajar, lancar kamu berkhotbah, tapi tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam hatimu. Hatimu rusak, tidak memberikan contoh teladan yang baik. Saudara, yang paling sulit sebagai seorang hamba Tuhan untuk berkhotbah bukan karena dia cakap berkhotbah, dia bisa kuasai bahasa ini bahasa itu, bukan. Dia belajar teologi sampai tingkat tinggi, doktor, profesor sekalipun, bukan itu yang jadi ukuran. Sekarang orang tidak bisa khotbah, bisa belajar dari YouTube, bisa lihat di Google. Oh begini. Banyak sekali orang yang tidak melalui prosedur, tidak melalui pendidikan yang rumit. Begitu mereka tahu, oh begini cara khotbah, begini cara menyampaikan firman Allah. Dan kelihatan mereka itu hebat. Tapi saya katakan, berkhotbah itu harus sesuai dengan apa yang ada di dalam dirimu. Ini yang penting. Biarpun dia dengan kata-kata hebat, terpelajar kelihatannya, tapi dia berkhotbah, mungkin karena dia belajar sana sini dan situ, tapi tidak disertai dengan hati yang tulus, hati yang murni di hadapan Tuhan. Setiap saya akan berkhotbah, saya akan selalu uji lebih dulu diri saya. Apa yang saya khotbahkan? Apakah yang saya khotbahkan itu ada betul-betul di dalam diri saya atau tidak? Kalau saya mengkhotbahkan
lalu tidak ada dalam diri saya, maka saya disebut Tuhan munafik. Engkau katakan benar, engkau tidak benar. Engkau katakan kudus, engkau tidak kudus. Ini banyak yang terjadi pada akhir zaman ini, saudara. Makanya saya bergumul setiap hari, setiap saat untuk menyampaikan kebenaran daripada firman Allah. Karena saya ulangi lagi, yang paling berat di dalam menyampaikan firman Allah itu menyelaraskan hati, kemurnian, kesucian hati dengan apa yang dia khotbahkan. Ini yang paling sulit. Paling sulit. Dan ini menjadi suatu pergumulan yang berat. Sehingga seringkali terjadi dalam penyampaian firman Allah hanya pakai logika saja. Tidak ada urapan Allah di dalamnya. Saya seringkali katakan kepada jemaat yang mengundang saya melayani. Saya di kandang haur. Saya kalau khotbah keras. Setelah saya pulang dari rumah, saya renungkan yang saya khotbahkan. Aduh, sudah keras. Barangkali jemaat tersinggung mendengar khotbah saya. Barangkali mereka tidak kebaktian. Puji Tuhan, datang lagi, datang lagi. Kenapa? Khotbah bukan cuma sekedar tahu pengetahuan Alkitab. Tapi itu lahir dari dalam hati yang kudus dan murni. Disertai dengan urapan Allah Roh Kudus. Saya harus berani katakan, banyak pengkhotbah bisa khotbah kedengaran hebat, tapi tidak ada urapan Roh Kudus mental. Masuk telinga kiri, keluar di telinga kanan. Hanya khotbah yang diurapi dengan Roh Kudus yang akan masuk dan tertanam di dalam hati. Khotbah sekeras apapun, Roh Kudus akan bekerja dan mengubah kehidupannya dari yang tidak benar menjadi benar. Dia akan menjadi orang yang bertumbuh, berbuah di dalam Tuhan. Ini yang seringkali banyak yang terjadi. Kenapa jemaat tidak bertumbuh, tidak berani khotbah keras? Kenapa jemaat tidak akan jadi dewasa rohani? Mereka ikuti alur jemaat. Tidak bisa model seperti itu. Tuhan akan tuntut kepada pendeta yang model seperti ini. Kalau ada Roh Kudus dan urapan, sekeras apapun khotbah, saudara akan menerima. Amin. Amin. Karena itu firman Tuhan. Orang Farisi tidak. Ahli-ahli Taurat tidak. Cuman di luar tok kelihatan hebat. Ini merusak orang Kristen. Kita sedang menanti kedatangan Yesus kali yang kedua. Kita ingin jadi dewasa, menjadi sama dengan Yesus. Di dalam Ibrani 6, makanan yang keras hanya untuk orang yang dewasa. Berarti kalau dia kanak-kanak bayi rohani, makanannya yang lembut. Orang kalau mau dewasa rohani, dia akan selalu suka makanan yang keras. Sekeras apapun khotbah yang diurapi oleh Tuhan, dia akan makin suka, sebab dia akan makin bertumbuh dewasa. Amin. Itu firman Tuhan. Kelihatan hebat, tapi Tuhan katakan, kamu penuh dengan kebusukan di dalam kehidupan. Hal-hal yang negatif yang ada dalam kehidupan ahli-ahli Taurat yang hebat, orang-orang Farisi yang hebat, ternyata Tuhan buka kedok mereka. Kita sudah lihat semua. Tuhan kasih tahu ini, hidup kamu seperti ini, hidup kamu seperti ini. Lalu bagaimana kita menyikapi ini? Apa yang mereka tidak lakukan, kita jadikan itu sebagai hal yang kita lakukan itu. Kalau mereka itu tinggi hati, kita rendah hati. Tidak melakukan, kita mau menjadi melakukan. Kita ingin dilihat orang, kita berkata hanya Tuhan yang melihat saya. Kita melihat mereka munafik, kita tidak. Kita
jujur, tulus, murni. Tuhan melihat itu, siapapun kita. Tuhan melihat dalam hati, kemurnian hati kita. Itulah kelebihan kita. Kalau kamu tidak melebihi keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, kamu tidak masuk surga. Nah, kalau kelemahan, kekurangan ahli-ahli Taurat orang Farisi ini, kita tangkap itu, kita jadikan itu kelebihan kita. Jadi kita lebih dari orang-orang Farisi yang hebat, ahli-ahli Taurat yang hebat. Sebab mereka cuma tampil doang. Mereka tidak melakukan. Mereka tinggi hati. Apalagi dikatakan, ya, mereka menuntut hormat. Banyak yang kita lihat dalam firman Allah. Contoh yang sangat baik kita lihat. Satu waktu Tuhan Yesus didatangi oleh seorang guru besar agama Yahudi. Dia seorang, kalau sekarang doktor, profesor yang bernama Nikodemus. Dia datang menjumpai Yesus waktu malam sebab dia malu. Dia akan datang siang, malu dengan orang banyak sebab dia guru besar. Lalu dia bertanya sama Tuhan, Tuhan, bagaimanakah orang bisa akan selamat? Lalu Tuhan Yesus berkata begini, kalau engkau mau selamat, engkau akan dilahirkan di dalam air dan roh. Sebab Allah itu roh adanya. Apa tanggapan profesor, doktor, ahli agama Nikodemus? Wah, mana mungkin aku yang sudah sebesar ini akan masuk kembali ke dalam rahim seorang wanita atau ibuku. Lalu aku akan dilahirkan, bagaimana? Tidak mungkin. Guru besar, pengertiannya tentang firman Allah tidak mampu. Lalu Yesus kedua kali lagi menyebut, barang siapa tidak dilahirkan dalam air dan roh, dia tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Ini ahli. Nah, saudara-saudara, dia bingung. Tuhan sudah katakan tidak bisa. Barang siapa yang tidak dilahirkan dalam air. Apa itu air? Air baptisan. Sebentar ada baptisan. Saya pikir cuma satu, tapi ternyata ada berapa? Alkitab memberitahu apa artinya dibaptis dalam air. Cara untuk diampuni dosa-dosa kita. Dikuburkan dalam Roma 6. Dikuburkan waktu kita masuk dalam air, ya dikuburkan segala dosa-dosa kita, keluar dari dalam air, kita menjadi lahir baru bersama dengan Tuhan. Itu yang Tuhan maksudkan kepada Nikodemus. Lalu yang kedua, yang tidak dilahirkan dalam roh tidak akan masuk surga. Apa itu? Roh Kudus. Baptisan air dan Roh Kudus itu sejalan, satu paket. Kisah Rasul pasal 2 ayat 38. Orang-orang banyak datang berkata kepada Petrus, kami percaya Yesus itu adalah Tuhan. Lalu Petrus katakan, bertobatlah kamu, berilah dirimu dibaptis, lalu kamu akan beroleh Roh Kudus. Saat itu 3.000 orang dibaptis. Petrus katakan, pada waktu kamu dibaptis, kamu akan beroleh Roh Kudus. Jadi ada baptisan air, ada baptisan Roh Kudus. Ini yang Tuhan maksudkan kepada Nikodemus. Nikodemus tidak paham, tidak mengerti. Yang belum dibaptis pikir harus kita dibaptis menuruti perintah daripada Tuhan. Maka itulah sebabnya, bukan karena dia bergelar profesor, doktor, tapi ternyata dia tidak memahami akan kebenaran daripada Tuhan. Tapi puji Tuhan, kalau saudara baca terus Alkitab, Tuhan Yesus dibela habis-habisan oleh Nikodemus. Dia dibela luar biasa. Entah mungkin dia telah melakukan firman Allah itu, mungkin dengan sembunyi-sembunyi. Tapi Alkitab menyebut dia membela Tuhan itu begitu luar biasa. Kenapa dia dibela? Sebab dia tahu hanya dialah juru selamat, tidak ada yang lain. Nah, saudara-saudara, jadi kita lihat di dalam ayat-ayat yang kita baca.
nilai-nilai yang dimiliki ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini, ternyata Tuhan beritahu mereka begini. Nah, kalau kita mau melebihi mereka, apa yang harus kita lakukan? Tadi saya sudah katakan, hal negatif kita jadikan positif dalam diri kita. Yang tidak dilakukan ahli Taurat dan orang Farisi, itu yang kita lakukan. Dan ada lagi plusnya, supaya kita tahu, kita yakin betul-betul kita diselamatkan. Sebab banyak orang kalau ditanya begini, apa kamu mau surga? Ya mudah-mudahan. Mau masuk surga? Ya barangkali. Belum ada kepastian. Di Alkitab memberikan kepastian. Dalam 2 Petrus pasal 1. Di situ saudara akan lihat, karena ini ayatnya agak panjang. Jadi saya hanya mengutip saja 2 Petrus pasalnya yang ke-1. Di situ dikatakan mulai ayatnya yang ke-5 dan sampai dengan ayat yang ke-11. Di situ dikatakan ya, bagaimana supaya kita betul-betul yakin sepenuhnya kita mendapatkan surga. Di situ disebutkan dalam 2 Petrus 1 mulai ayat 5. Kita memerlukan iman. Tapi jangan berhenti kita menjadi orang beriman. Firman Allah katakan, tambahkan imanmu dengan apa? Dengan kebajikan. Dengan kebaikan demi kebaikan. Belumlah cukup itu. Lalu dikatakan, setelah engkau menambahkan dengan kebaikan, tambahkan dengan pengetahuan. Apa itu pengetahuan? Pengetahuan tentang siapakah Yesus itu. Hosea 4 ayat 6, umatku binasa sebab tidak memiliki pengetahuan akan Allah. Setelah memiliki pengetahuan siapakah Allah, engkau harus mampu menguasai dirimu. Jangan ego terus yang engkau pertahankan. Sanggup menguasai keadaan, menguasai dirimu. Di depan matamu ada keinginan mata. Di depan matamu ada keinginan daging, keangkuhan hidup. Kita harus kuasai diri kita. Kita tolak, jangan melakukan itu. Sebab itu tidak dikenan oleh Tuhan. Itu penguasaan diri. Setelah engkau sudah menguasai diri apa? Tambahkan apa? Dengan ketekunan katanya. Engkau harus tekun, engkau harus setia sama Tuhan. Mau senang, mau susah, diberkati, tidak diberkati. Engkau tetap setia, engkau tetap bertekun di dalam Tuhan. Setelah sudah bertekun, ditambahkan lagi apa? Kesalehan lagi. Engkau harus hidup saleh, hidup suci, hidup benar di hadapan Tuhan. Salah satu Nuh diselamatkan, dia hidup saleh. Salah satu penyebab Ayub diberkati Tuhan, dia disebut orang yang saleh, orang yang benar. Kita juga mau seperti itu. Setelah sudah hidup saleh, tambahkan lagi dengan kasih. Hidup kita di dalam kasih. Lalu ayat 11 saya bacakan ini, atau 10-11. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan pilihanmu makin teguh. Sebab jika kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Kalau hal-hal yang tadi kita sudah ikuti, kita terus lakukan dalam kehidupan kita, kita tidak mudah tersandung. Hidup kekristenan kita banyak sandungan. Iblis bisa jadi batu sandungan. Orang lain bisa jadi batu sandungan. Pelajaran sesat, nabi palsu, guru palsu jadi batu sandungan. Keinginan daging, keinginan mata yang berdosa jadi batu sandungan. Tapi kalau engkau terus hidup dalam iman, kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan dan kasih, maka engkau tidak akan tersandung. Ada sandungan kita bisa tahu, kita bisa loncat. Sandungan kiri kita bisa pindah. Kita tidak akan tersandung. Alkitab katakan 11. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus. Dengan demikian dikatakan kamu akan diberikan hak penuh, bukan setengah, bukan seperempat, bukan 75%, hak penuh 100%. Kita mendapat hak untuk apa? Masuk.
Jadi kita bisa tahu, kita bisa masuk atau tidak melalui ayat ini. Kita bisa melebihi keagamaan orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Kita tambahkan lagi dengan yang tadi. Oh, tidak ada tersandung. Kita akan makin dengan kuat kita berkata, aku akan memperoleh hak penuh untuk masuk di dalam kerajaan surga. Kerajaannya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kerajaan yang indah dan mulia, penuh dengan kesenangan yang abadi sampai selama-lamanya. Tidak ada air mata, tidak ada kesusahan, tidak ada penderitaan, tapi yang ada kemuliaan dari kekal sampai kepada kekal. Tidak ada batas waktunya. Jujur, banyak orang kalau ditanya, apakah engkau yakin masuk surga? Banyak yang tidak yakin. Kenapa? Jawabannya ini. Hidup keagamaan mereka tidak mau melebihi ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka tidak mau tambahkan ayat-ayat yang kita sudah lihat ini. Akibatnya mereka bingung. Bagaimana untuk saya bisa masuk surga? Tidak yakin. Jangan sampai kita seperti itu. Kalau kita betul-betul ikuti firman Allah ini, kita masih hidup sekarang ini. Mungkin Tuhan masih kasih hidup 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 15-20 tahun lebih mungkin. Tapi kita sudah memperoleh keyakinan, Tuhan tolong saya, biar pengiringan saya kepada Tuhan, saya mau melebihi seperti ahli Taurat dan orang Farisi. Dan saya akan praktekkan 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 11 ya Tuhan. Dan tidak ada yang akan membuat saya tersandung. Dan saya yakin saya mendapat hak penuh dan tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun. Kita punya hak penuh, keyakinan penuh bahwa kalau saya mati, kalau Tuhan datang, saya tinggalkan dunia, saya bersama dengan Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Tuhan berkati kita masuk di dalam doa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ya wassalamaya. Tak dapat jalan oh haleluya, amin. Baromu, bawalah kami kepada seluruh kebenaran. Oh bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan. Peganglah tanganku Roh Kudus, peganglah kesempatan yang sangat indah pagi hari ini. Kalau kita dapati kehidupan keagamaan kita tidak mampu melebihi keagamaan orang-orang Farisi dan para ahli Taurat. Kesempatan ini kita datang menghampiri Tuhan. Haleluya. Firman Allah sudah diberikan untuk saya dan saudara. Haleluya. Allah berikan kesempatan yang baik. Kita merubah cara kita di dalam kita mengiring kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Roh Kudus ingin membawa kita kepada seluruh kebenaran daripada Allah, supaya kita tidak akan tersesat. Haleluya, amin. Mengikuti kudus Tuhan, oh kudus
kudus. Oh Tuhan, Dialah Allah yang kudus. Oh haleluya, Dialah Allah yang benar. Haleluya, haleluya. Oh amin, haleluya. Oh amin, wadinya. Haleluya, haleluya. Oh aja, Tuhan sangat mengasihi saya dan saudara. Haleluya. Kalau kita datang dengan rendah hati di hadapan Tuhan, kita mengakui kekurangan kita, kita mengakui ketidakmampuan kita, kesalahan kita di hadapan Tuhan, dan kita berjanji, Tuhan, saya sekarang mau melebihi daripada keagamaan orang-orang Farisi, ahli-ahli Torah, Tuhan. Oh kudus, amin, haleluya. Oh habaya mas, sakalabaya mas, amin. Tuhan tolong Dia menjamah saya dan saudara. Haleluya, haleluya, amin. Oh beri syukur Allah, amin. Oh simponi, oh ajaib, ajaib namamu Tuhan. Ajaib, haleluya, haleluya. Oh ajaib namamu, haleluya. Nama yang beriman. Oh Yesus oh kudus, kudus. Di Bapa berdoa. Oh haleluya. Oh Tuhan, tolong kami Tuhan. Kami mau melebihi keagamaan orang-orang Farisi, ahli Taurat. Haleluya. Kami tambahkan iman kami dengan kebajikan. Kami tambahkan kebajikan, oh Tuhan. Oh dengan kami hidup dalam kesalehan, dalam kekudusan daripadamu Tuhan. Oh kami hidup Tuhan, oh dengan benar di hadapan-Mu. Kami tahu kami beroleh hak penuh masuk dalam kerajaan sorga. Haleluya, haleluya, amin. Oh nama yang beriman, oh Yesus nama yang beri menang. Haleluya. Oh nama yang beri menang, oh Yesus oh nama yang beri menang. Haleluya. Oh nama yang beri menang, Yesus namanya. Oh haleluya, 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 haleluya. Glory, haleluya, haleluya. Glory, haleluya, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Amin, haleluya, haleluya. Glory, haleluya, haleluya. Iya, haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji dan hormat serta kemuliaan hanya bagi-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau sudah memberikan kekuatan dan semangat yang baru bagi kami ya Tuhan, agar kami boleh Tuhan menyangkal diri kami semuanya Tuhan. Diri kami hanya milik-Mu ya Bapa. Engkau yang mengoreksi hati kami, pikiran, jiwa, roh kami ya Tuhan, agar kami boleh menjadi perkenanan kepadamu ya Bapa. Ajar dan bentuk kami ya Tuhan, sesuai kehendak-Mu saja yang jadi atas hidup kami. Dengan penuh kerendahan hati ya Tuhan. Ampuni kami yang berdosa ini ya Tuhan. Ampuni anak-anak-Mu ya Tuhan, yang masih Tuhan berkompromi dengan dosa.
apapun apa yang menjadi, oh Tuhan, Haleluya. Engkau Yesus yang Haleluya. menjadi jawaban segala doa kami. Biarlah kami mengejar Haleluya. perkenanan kepadamu ya Haleluya. Tuhan. Haleluya. Biarlah kami boleh menyangkal diri kami, memikul salib, Haleluya. berjalan di dalam Haleluya. jalan yang Tuhan Amin, tentukan, amin. untuk agar kami boleh berlayak kepadamu. Tuhan, kami serahkan sepenuhnya di dalam pimpinan Haleluya. Roh Kudus-Mu. Pimpin kami ya Tuhan, urapi kami. Tuhan Yesus, terima Glory, kasih haleluya. atas firman-Mu ya Oh, Tuhan. oh, Oh Tuhan yang membentuk kami agar kami selalu Amin, berjalan haleluya. dengan dengar-dengaran kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami oh Tuhan berdoa kepadamu bagi anak-Mu ya Tuhan oh Tuhan menyerahkan hidupnya kepadamu, yang akan oh Tuhan pembaptisan air kudus Tuhan. Tuhan kuatkan, Tuhan urapi ya Tuhan. Jadikan anak-anak-Mu ya ini Tuhan menjadi perkenanan kepadamu Bapa. Dan sebentar Tuhan kami hendak memberikan persembahan. Tuhan, tilik tangan-tangan mereka ya Tuhan, sesuai oh Tuhan Yesus, berkati mereka sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dialah